Raffi belajar tentang 3 kata ajaib yang membuat semua orang senang. Ia mencoba mengucapkannya di rumah dan sekolah. Di rumah, Raffi mengucapkan kata ajaib pertama dan keluarganya tertawa bahagia. Di sekolah, Raffi menggunakan kata-kata ajaibnya di taman bermain dan semua temannya ikut tertawa. Raffi berdiri di depan kelas dengan bangga menceritakan kata-kata ajaib kepada teman-temannya yang antusias. Sebuah pelangi berwarna-warni muncul di langit, mewakili kebahagiaan yang dibawa oleh kata-kata ajaib tersebut. Raffi duduk di atas awan memimpikan semua orang yang ia buat bahagia dengan kata-kata ajaibnya. Sekumpulan hewan lucu termasuk kelinci dan burung berkumpul di sekitar Raffi untuk mendengarkan lebih banyak tentang kata-kata ajaib tersebut. Raffi berada di taman ajaib yang dipenuhi bunga berkilau saat ia berlatih mengucapkan kata-kata ajaib dengan suara keras. Teman-teman dan hewan-hewan bergabung dengan Raffi dalam lingkaran, bergandeng tangan dan berbagi tawa sambil mengucapkan kata-kata ajaib bersama. Raffi menerima bintang emas dari gurunya karena telah membagikan kata-kata ajaib dengan penuh kebaikan. Sebuah perayaan bahagia berlangsung di kelas dengan balon dan kue saat semua orang memuji Raffi karena telah membuat mereka bahagia. Raffi ingin cerita terus, tapi kali ini ia belajar bahwa mendengarkan orang lain juga bagian dari sopan santun. Saat ia memperhatikan teman-temannya, Raffi menyadari bahwa mendengarkan cerita mereka juga sangat menyenangkan. Dengan senyum di wajahnya, Raffi memutuskan untuk menjadi pendengar yang baik dan memberi semangat kepada teman-temannya. Akhirnya Raffi merasa bahagia karena semua orang saling berbagi dan mendengarkan membuat cerita mereka semakin berwarna. Murid-murid mulai menggambar cerita-cerita mereka, menunjukkan betapa pentingnya berbagi dan mendengarkan satu sama lain. Raffi merasa bangga saat menggambar dan berbagi cerita, dan semua teman-temannya turut merasakan kebahagiaan yang sama. Hari itu, mereka belajar bahwa mendengarkan dan berbagi adalah cara yang indah untuk saling menghargai. Dengan hati yang penuh keceriaan, Raffi dan teman-temannya tahu bahwa cerita bisa menjadi lebih seru ketika mereka saling mendengarkan. Raffi pun menulis surat untuk mengundang teman-temannya kembali, ingin terus berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain. Ia sangat bersemangat membayangkan betapa menyenangkannya jika semua teman-temannya datang untuk berbagi cerita lagi. Saat berkunjung ke rumah nenek, Raffi belajar cara berbicara dengan orang yang lebih tua dengan sikap hormat dan penuh kasih sayang. Raffi membantu neneknya di dapur, mengaduk panci sup dengan senyuman lebar. Raffi dan neneknya berjalan-jalan di taman, dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni dan kupu-kupu. Raffi dan neneknya duduk di ayunan teras, menyaksikan matahari terbenam bersama dengan senyuman di wajah mereka. Raffi memberikan neneknya pelukan besar sebelum meninggalkan rumahnya. Keduanya terlihat bahagia. Raffi duduk di tempat tidurnya di rumah, bermimpi tentang petualangannya bersama neneknya. Raffi berbagi cerita tentang harinya di sekolah dengan teman-temannya, bersemangat dan bahagia. Raffi menggambar-gambar neneknya dan momen menyenangkan mereka bersama dengan krayon berwarna-warni. Raffi bersiap untuk mengunjungi neneknya lagi, mengemas tas kecil dengan makanan istimewa untuknya. Raffi berlari dengan gembira menuju rumah neneknya dengan bunga di tangan dan senyuman lebar. Raffi dan neneknya duduk bersama di bawah pohon menikmati piknik dengan camilan yang lezat. Raffi kesal harus menunggu giliran di toko mainan, tapi kemudian ia tahu bahwa antri adalah bentuk sopan santun juga. Raffi melihat mainan berwarna-warni di jendela toko dan merasa sedikit lebih baik. Saat menunggu, Raffi bertemu teman baru dan mereka mulai bercerita tentang mainan kesukaan masing-masing. Akhirnya giliran Raffi tiba dan ia merasa sangat senang memilih mainan favoritnya. Dengan membawa mainan barunya, Raffi pulang sambil merasa bahagia dan bersyukur telah belajar tentang kesabaran. Di taman, Raffi berbagi mainan barunya dengan teman-temannya dan semua orang bermain bersama dengan gembira. Mereka duduk dalam lingkaran saling bercerita tentang permainan favorit mereka sambil terbang layang-layang. Raffi dengan semangat menunjukkan kepada teman-temannya cara bermain dengan mainan barunya. Mereka tertawa bersama saat bergantian bermain dengan mainan, merasakan kebahagiaan dalam kebersamaan. Setelah bermain, Raffi dan teman-temannya duduk bersama untuk makan camilan dan menikmati waktu mereka. Raffi merasa bahagia saat berbagi camilan favoritnya dengan teman-temannya yang sangat antusias. Raffi tanpa sengaja menjatuhkan barang temannya. Ia bingung harus bagaimana, lalu belajar bahwa meminta maaf adalah tindakan yang sopan dan berani. Raffi segera mengambil barang temannya dan merasa sangat khawatir. Setelah itu ia memutuskan untuk meminta maaf dengan tulus. Temannya Jason tersenyum dan mengangguk, memahami bahwa Raffi benar-benar menyesal. Mereka berdua mulai tertawa dan bermain bersama lagi.
Setelah bicara Raffi dan temannya bermain dengan ceria di taman yang indah, mereka belajar bahwa meminta maaf dapat mempererat persahabatan. Mereka duduki di atas bukit sambil berbagi camilan dan tertawa. Raffi merasa senang karena telah belajar tentang pentingnya meminta maaf. Saat hari mulai malam, Raffi dan temannya melambaikan tangan sebagai perpisahan. Mereka berdua berjanji untuk selalu jujur satu sama lain. Di rumah, Raffi menggambar-gambar dirinya dan temannya bermain bersama. Ia ingin mengenang momen indah itu dan persahabatan yang semakin kuat. Raffi dengan bangga menunjukkan gambarnya kepada orang tuanya. Mereka semua tersenyum dan mendukung Raffi untuk terus menghargai persahabatan.